Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga One Piece chapter ke-997 sekarang telah keluar. Oleh sebab itu, jika manga One Piece chapter terbarunya sudah rilis, maka seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Bisa dibilang kalau urusan wanita, Sanji lah yang nomor satu. Buktinya setelah pada chapter lalu dia mendengar teriakan wanita, di chapter ini tanpa pikir panjang Sanji langsung menuju ke tempat asal suara tersebut. Tapi sayangnya teriakan yang didengar Sanji itu rupanya bukan suara teriakan minta tolong biasa, melainkan teriakan tersebut sejak awal memang dibuat khusus untuk menjebak seseorang yang memiliki kebajikan tinggi. Dan sialnya orang yang terkena jebakan tersebut adalah Sanji. Oleh sebab itu, Sanji yang pada awalnya ingin berbuat keren dengan cara menolong seorang wanita yang tengah kesusahan malah harus terjerat oleh jaring laba-laba besar, yang pada akhirnya dia tidak bisa bergerak dan harus terluka setelah diserang oleh dua orang sekaligus. Dan sesuai dengan dugaan saya sebelumnya, ternyata suara teriakan itu memang berasal dari tempat Black Maria. Tapi menariknya ketika Sanji ditangkap dan ditanyai apakah dia suka dengan Black Maria, jawaban yang diberikan oleh koki bajak laut topi jerami ini sangatlah mengejutkan. Lantaran Sanji menjawab kalau dia cinta pada Black Maria. Tentu saja jawaban Sanji ini mendapat reaksi teriakan senang dari para bawahan Black Maria. Namun jawaban yang diberikan Sanji ini seharusnya memang sudah bisa kita tebak sejak awal. Soalnya Sanji memang selalu mengatakan jatuh cinta kepada semua wanita cantik yang ia temui. Jadinya karena Black Maria tergolong cantik, tidak aneh jika Sanji mengatakan hal itu. Tapi sekarang yang jadi masalah adalah bagaimanakah caranya Sanji bisa bebas dan dapat mengalahkan Black Maria? Lantaran seperti yang kalian tahu sendiri kalau Sanji tidak pernah mau menendang seorang wanita. Mungkinkah nanti bakal ada yang akan datang menolong Sanji? Seperti saat dia ditolong Nami ketika bertarung dengan Kalifa. Soalnya jika melihat karakteristik Sanji yang tidak mau bertarung dengan wanita, maka dia tidak akan pernah bisa untuk mengalahkan Black Maria yang merupakan salah satu anggota Tobi Roppo ini. Perhatian Sanji yang teralihkan oleh suara teriakan wanita ini memanglah hal yang wajar. Tapi kalau menurut saya teralihkannya perhatian Sanji ini juga tergolong lucu. Sebab sebelumnya Sanji sempat marah lantaran tiba-tiba Jinbe datang dan mengatakan akan menemani Luffy. Soalnya menurut Sanji kedatangan Jinbe seperti merebut perannya sebagai pemandu bagi Luffy. Namun meski sebelumnya Sanji bilang seperti itu, Luffy dan Jinbe ketika mengetahui salah satu temannya tersebut tiba-tiba pergi malah terlihat tidak terlalu mempermasalahkannya. Bahkan Luffy serta Jinbe sama sekali tidak berniat mencari Sanji dan terus melanjutkan perjalanannya. Tapi ada kejadian lucu saat Luffy dan Jinbe terus melanjutkan perjalanannya tersebut, yaitu ketika Luffy sudah ditunggu-tunggu oleh para anak buah Kaido untuk dihadang malah tidak sampai-sampai. Karena Luffy sudah mendapat jalan pintas yang dibuat oleh para tahanan penjara Udon. Jadinya berkat tangga jalan pintas ini selain Luffy bisa menghemat tenaga, dia juga dapat lebih cepat sampai ke tempat Kaido. Lantaran menurut para tahanan penjara Udon, tangga yang mereka buat itu langsung menuju ke lantai 4. Jadinya rencana para anak buah Kaido yang ingin menghadang Luffy itu berakhir dengan kegagalan total. Sedangkan di sisi lain, kekacauan yang terjadi di lantai pertunjukan sampai sekarang masih terus berlanjut. Sebab Apo yang memiliki satu-satunya serum virus Ice Demon masih belum juga tertangkap ataupun dikalahkan. Namun yang menarik di sini adalah ketika kita diperlihatkan dengan perhatian Zoro yang tiba-tiba teralihkan oleh sesuatu. Bahkan saat perhatian Zoro teralihkan bisa dilihat kalau wajah pendekar pedang yang satu ini juga sangat serius sekali. Dan ketika Zoro sudah berwajah serius dan sepertinya juga sudah sangat kesal, inilah kita akhirnya bisa melihat kehebatan kekuatan sejatinya. Sebab dengan satu gerakan Zoro langsung bisa menebas Apo dan juga sekaligus berhasil merebut serum virus Ice Demon. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, apa yang dilakukan Zoro pada Apo ini tepat di hadapannya Drake. Dengan kata lain, serangan Zoro pada Apo ini saking cepatnya sampai membuat Drake sama sekali tidak dapat bereaksi. Makanya setelah melihat serangan Zoro, Drake ditunjukkan sangat terkejut. Setelah berhasil merebut serum Ice Demon dari Apo, Zoro langsung memberikannya kepada Chopper. Sebab memang cuma Chopper lah satu-satunya orang yang dapat memanfaatkannya dengan benar. Tapi yang menarik di sini adalah ternyata Chopper sudah benar-benar mengetahui cara menangani virus ciptaan Queen ini supaya tidak segera menyebar.
yaitu dengan cara menghangatkan tubuh orang yang telah terjangkit. Makanya Chopper menyuruh orang yang sudah terkena virus Ice Demon untuk mendekatkan diri pada api, agar tubuh mereka tetap hangat dan membuat virusnya tidak cepat menyebar. Dan selama itu, Chopper akan membuat vaksinnya untuk menyembuhkan semua orang, entah itu kawan ataupun lawan. Jadinya dengan kata lain, kali ini Chopper benar-benar telah menjalankan perannya sebagai dokter yang baik, karena dia berencana menyembuhkan semua orang, entah itu kawan ataupun lawan dari virus Ice Demon. Dan apa yang dilakukan Chopper ini akhirnya dapat meredakan kekacauan yang disebabkan oleh Queen. Tentu saja melihat kalau kelemahan virus buatannya telah diketahui membuat Queen sangat marah. Karena dengan begitu, game yang dia buat untuk dijadikan hiburan harus berakhir sampai di situ saja. Makanya Queen yang marah berencana menembak Chopper yang sudah mendapatkan serumnya serta membongkar kelemahan virus buatannya. Tapi untungnya sebelum sempat menembak, Zoro terlebih dulu melancarkan tebasan jarak jauhnya yang berhasil memotong senapan milik Queen. Bahkan Zoro sampai berteriak dengan penuh amarah kepada Queen dengan mengatakan kalau tujuannya ke Wano bukan untuk memainkan game konyol seperti ini, melainkan dia datang ke Wano untuk menebas Kaido yang merupakan orang terkuat di dunia. Dan tiba-tiba setelah Zoro meneriakkan hal itu, tanah menjadi bergoncang hebat yang membuat semua orang jadi panik. Namun ketika semua orang sedang panik, ada satu kata-kata yang menarik perhatian saya, yaitu ketika Brook menganggap getaran hebat itu adalah ulah dari Zoro yang menggunakan kekuatan Housoku Haki-nya. Memang benar saat Brook mempertanyakan hal itu, Zoro menyanggah dengan mengatakan kalau bukan dia yang melakukannya. Tapi jika translate ini sesuai dengan aslinya, jujur saja sanggahan Zoro ini seperti mengakui kalau dirinya memang memiliki kemampuan Housoku Haki. Soalnya kalau menurut saya jika dia tidak memiliki Housoku Haki, seharusnya Zoro tidak memberi tanggapan seperti itu. Mungkinkah Zoro benar-benar memiliki Housoku Haki? Kalau iya, kapankah kira-kira kita bisa melihat kemampuannya itu? Memang benar sampai sekarang masih belum diketahui apakah Zoro memiliki Housoku Haki apa tidak. Tapi meski begitu, teori mengenai Zoro yang memiliki Housoku Haki sudah banyak sekali yang menyebar di dunia maya. Tapi apakah nanti teori-teori tersebut akan menjadi sebuah kenyataan? Untuk sekarang memanglah masih belum tentu terjadi. Sebab bisa saja clue yang diberikan Oda Sensei sekali lagi cuma menggiring opini para pembaca manganya ke arah yang salah. Namun kalau saya sendiri cukup banyak berharap teori kalau Zoro memiliki Housoku Haki bisa menjadi sebuah kenyataan. Lantaran jika Zoro memiliki kemampuan Housoku Haki, pastinya hal itu akan menjadi sebuah kejutan yang sangat menarik. Sebelum Zoro berhasil menebas Apo, perhatiannya memang sempat teralihkan. Dan sepertinya penyebab teralihkannya perhatian Zoro itu adalah karena dia melihat tangan Okiko yang jatuh dari atas. Sebab ketika suasana mulai tenang, Robin mengatakan kepada Zoro kalau dia juga melihat tangan Kiko yang jatuh dari lubang yang ada di atas. Dan satu-satunya kejadian di mana Zoro melihat ke atas di chapter ini hanyalah ketika perhatiannya teralihkan. Dan jika benar perhatian Zoro teralihkan karena melihat tangan Okiko yang jatuh, itu berarti menjadi masuk akal kenapa dia menjadi sangat serius dan sangat kesal dengan ulah Queen. Sebab karena ulah dari Queen lah yang membuatnya tidak bisa segera pergi ke atap untuk membantu bertarung dengan Kaido. Karena menurut Zoro jika dia bisa segera pergi ke atas, maka tangan Kiko tidak akan sampai terpotong. Dan di saat itulah ketika Zoro mengatakan kalau dirinya sangat ingin pergi ke atas tapi ia harus terhambat oleh pertahanan kuat dimanapun mengambil rute lantaran semua rute untuk menuju ke tempat Kaido telah dijaga oleh para All-Star, tiba-tiba Marco datang. Dan kedatangan Marco ini bisa dibilang menjadi bantuan yang sangat berarti. Sebab Marco memang seharusnya bisa membuka salah satu rute dengan cara menghadapi salah satu All-Star. Jadi dengan begitu Zoro beserta para kru bajak laut topi jerami yang lain dapat segera menuju ke tempat Kaido berada. Apalagi Marco sendiri juga mengatakan kalau kekuatan tempur utama kali ini adalah kelompok bajak laut topi jerami. Makanya Marco akan membantu apapun yang dia bisa supaya kru Luffy bisa segera menuju ke tempat Kaido berada. Guncangan hebat yang terjadi sebelumnya bukan hanya bisa dirasakan di tempat Zoro, melainkan semua yang ada di Pulau Onigashima juga bisa merasakannya. Bahkan yang berada di dalam laut yaitu para bawahan laut juga tidak luput dari efek guncangan ini. Dan menariknya, guncangan hebat itu ternyata adalah ulah dari Kaido. Karena saat ada guncangan, Black Maria mengatakan kalau kelihatannya Kaido sangat buru-buru.
Sedangkan Yamato yang berusaha membawa kabur Momonosuke serta Shinobu keluar dari Pulau Onigashima juga mengatakan kalau penyebab gempa tersebut lantaran Homurakumo telah diaktifkan. Dan efek dari diaktifkannya Homurakumo adalah membuat seluruh Pulau Onigashima terbang ke langit. Dan hal itu menyebabkan Yamato akhirnya gagal membawa pergi Momo serta Shinobu keluar dari Pulau Onigashima. Tentu saja terungkapnya fakta yang satu ini sangat mengejutkan. Karena siapa sangka kalau Kaido bisa membuat seluruh Pulau Onigashima terbang. Tapi yang lebih mengejutkannya lagi adalah terungkapnya fakta mengenai ucapan Kaido dulu saat dia mengatakan akan membuat ibu kota bunga menjadi Onigashima baru dan markas bajak laut binatang buas. Karena jujur saja pada awalnya saya kira ucapan Kaido ini adalah karena dia ingin merebut ibu kota bunga dari Orochi. Makanya ketika Orochi menolak ide Kaido, dia langsung dipenggal. Namun ternyata tidak demikian, lantaran setelah melihat kejadian ini ternyata sejak awal Kaido memang berencana memindahkan Pulau Onigashima ke ibu kota bunga dengan menggunakan Homurakumo. Makanya saat itu Kaido bilang ibu kota bunga akan menjadi Onigashima yang baru. Karena sekarang Kaido sudah bisa mengaktifkan Homurakumo, itu berarti pertarungannya dengan kelompok Akazaya 9 telah usai. Dan sesuai perkiraan yang menjadi pemenang dalam pertempuran ini adalah Kaido. Bahkan di akhir halamannya kita bisa melihat kalau tidak ada lagi dari ke-9 anggota Akazaya 9 yang masih berdiri. Mungkinkah Kinemon dan yang lainnya telah tewas? Atau mungkinkah mereka cuma tidak bisa bergerak lagi setelah mendapat banyak luka dari serangan-serangan Kaido? Ya, jujur saja kalau harapan saya jangan sampai ada salah satu anggota Akazaya 9 yang tewas. Sebab sejak awal saya sangat berharap kalau nanti mereka bisa melihat sendiri keinginan Oden bisa menjadi kenyataan. Nah, itulah yang dapat saya bahas dari manga One Piece chapter ke-997 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.